Halo warga, Halo Minje. warga, 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 warga. Wawasan seputar olahraga. Halo warga. Halo Minje, Ih, gimana? masih semangat banget merdeka, merdeka. Merdeka dong. Aduh. Iya, Gimana? kita pagi-pagi ini ngegrebek Dokter Fani nih guys. Digerebek ya? Iya, di warga kali ini wawasan seputar olahraga 3J hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Dokter Fani, ya pemilik salah satu klinik paling estetik di Jakarta Pusat, bener ya dok? Kliniknya bukan estetik banget sih, maksudnya lebih ke anti-aging dan wellness. Kalau mau healing, ke klinik saya. Kalau apa tuh? Kalau mau healing, mau recovery, mau happy, ke klinik saya. Yang butuh kebahagiaan yang mau happy langsung datang aja guys ke kliniknya Dokter Fani ya. Butuh recovery ya, maksudnya butuh recovery. Yang butuh recovery gitu. Berarti Ya. sekarang kesibukannya ini apa, Bu Dokter memang aktivitasnya mengelola klinik tersebut kah atau kayak gimana? Boleh diceritain? Ya, jadi aktivitas saya, sebelumnya mungkin saya perkenalkan diri dulu. Nama saya lengkapnya adalah Dr. Fani Imanuddin M. Biomed. Nah, saya itu adalah dokter anti-aging dan wellness di klinik Sukavita yang tempatnya berada di Gedung Klinik Dr. Indrajana di lantai 4, Jalan Tanah Abang 3, nomor 18A. Nah, di sini saya tuh aktivitasnya melayani pasien-pasien yang mengalami proses aging ya, terutama ya obesitas, kemudian juga penuaan dini, lalu untuk memperbaiki kebugaran, selain itu juga memperbaiki penampilan ya tentunya ya, gitu. Jadi mulai dari nutrisinya, dari hormonalnya, terus kemudian juga memperbaiki ke kualitas dari kesehatannya secara keseluruhan. Wih, keren banget tuh guys. Ya. Dah langsung aja deh yang mau tanya-tanya, mau konsultasi, mau mau apa namanya biar nggak aging, biar badannya lebih ideal gitu ya langsung aja ke Sukavita nih, gitu ya. Iya, benar. Nah, Bu, Ya, nyambung nih ngobrol nih. Apa sih yang ya. membuat Bu Dokter Fani nih sampai akhirnya gitu mungkin mengambil bidang keahlian dokternya di bidang tersebut dan ke klinik yang menawarkan treatment-treatment yang tadi disebutkan gitu. Apa tuh yang mendorong itu? Nah, jadi gini, saya tuh sebelumnya itu berada di dunia pekerjaan estetik yang notabene itu adalah merawat kulit ya, merawat kulit wajah lebih diutamakan. Itu selama 12 tahun. Nah, tetapi seiring dengan berjalannya waktu, proses penuaan ini kan tidak terjadi hanya pada wajah saja ya, tetapi juga pada keseluruhan tubuh kita dan juga berpengaruh kepada kualitas dari kesehatan, Mbak. Malah biasanya sih orang yang saya rawat yang wajahnya udah aging, ya wajahnya proses pengembalian dari kolagennya itu tidak sama dengan orang yang memperbaiki juga kualitas kesehatannya dari dalam gitu. Jadi saya melihat wah ini kayaknya harusnya diperbaikinya tidak hanya dari sisi wajah saja, tetapi juga tentu yang jauh lebih penting itu sebenarnya adalah dari kualitas kesehatan kita yang di internal gitu loh. Jadi mulai dari nutrisinya, gaya hidupnya, terus kemudian paparannya dia terhadap detoksifikasi atau terhadap toksin, kemudian juga pola tidur, pola minum air, semua yang berkaitan dengan gaya hidup gitu. Nah itu
Nah, itulah yang akhirnya mendorong saya untuk mempelajari anti-aging medicine di Udayana Bali waktu itu. Nah, untuk itulah jadinya saya berpikir konsep secara kesehatan secara keseluruhan itu memang harus ditangani secara komprehensif dan benar-benar dari basic gitu, dari mulai fungsi tubuh kita yang harus kita olah lagi gitu ya, diperbaiki lagi dengan ya nutrisi yang baik, tidur yang baik, olahraga yang tepat gitu ya, suplementasi yang berkualitas, lalu juga dengan hormonal dan terapi-terapi teknologi yang bisa mendukung ke proses permajaan dari tubuh kita. Bahkan sekarang ini saya udah sampai ke tahap regeneratif medicine, yaitu dengan penggunaan stem cell, penggunaan metabolit dari stem cell. Nah, kandungan-kandungan nutrisi yang kita berikan langsung ke tubuh melalui infus. Nah, itu yang sekarang ini saat ini sedang ibaratnya sedang saya lagi kembangkan gitu. Keren banget nih. Nah, termasuk ya untuk orang-orang yang sedang berkecimpung dengan dunia olahraga gitu ya. Nah, itu tentunya juga sangat berpengaruh ya terhadap kesehatan kulitnya, kesehatan tubuhnya gitu. Iya. Nah, ini dari A sampai Z ternyata sudah sudah bisa nih dikonsultasikan kepada Bu Dokter nih. Jadi teman-teman jangan lupa ya. Oke, nah ini tadi nyambung ke yang olahraga ya, Bu. Ini kan jadi tadi katanya ada treatment ya mungkin peremajaan secara untuk perawatan kulitnya para olahragawan atau recovery-nya untuk setelah berolahraga gitu. Treatment yang paling umum gitu untuk proses recovery ketika setelah olahraga gitu kan seperti apa gitu, mungkin bisa dijelasin, Bu? Nah, ya jadi sebenarnya sih ada 4 hal umum sebenarnya ya yang harus kita perhatikan pada saat kita after olahraga atau habis race gitu ya. Nah, fokusnya adalah yang harus dilakukan oleh setiap atlet atau setiap pelaku olahraga tentunya pasti harus kadar air gitu ya, kadar hydration-nya. Nah, itu harus diperbaikin. Paling tidak kita harus meningkatkan asupan minum kita dengan elektrolit yang minimal 500 sampai 1 liter setelah kita berolahraga. Lalu kemudian yang kedua adalah nutrisinya. Nah, nutrisi ini kita harus refueling lagi. Refueling dengan kalori yang tentunya yang berkualitas, yaitu dari karbohidrat yang bagus, protein yang berkualitas ya. Tentunya itu juga harus harus dilihat ya kebutuhannya. Nah, kemudian tidur nih. Biasanya kan kalau habis olahraga kadang masih mau jalan-jalan kemana gitu. Padahal sebenarnya kita harus istirahat. Bisa melakukan istirahat itu 1 jam sampai kurang lebih 2 jam tergantung dari durasi olahraga yang kita sudah lakukan ya. Contoh misalkan kita olahraganya half marathon gitu yang 2,5 jam gitu ya, berarti kita nanti harus istirahatnya kurang lebih sekitar 1 jam. Sedangkan kalau yang full marathon mungkin kita harus merecharge tubuh kita lagi dengan istirahat kurang lebih sekitar 2 sampai 3 jam seperti itu. Nah, kemudian tetap kita karena pada saat kita olahraga itu kita kan meningkatkan radikal bebas juga ya dalam tubuh. Otomatis pasti tubuh kita itu mengalami yang namanya peningkatan radikal bebas, oksidatif stres ya. Tubuh kita mengalami stres. Nah, stres ini kan merupakan salah satu reaksi inflamasi juga. Nah, untuk reaksi inflamasi ini maka kita
menyarankan untuk melakukan treatment yang di Sukavita itu namanya Cocoon Wellness Therapy. Nah, di situ kita bisa tiduran gitu ya, bisa tiduran masuk ke dalam suatu alat. Nah, di dalam alat itu ada ininya, Minje, ada hot gitu ya, kayak hot sauna. Lalu ada Himalayan salt aromaterapi. Jadi membuat orang itu menjadi rileks. Nah, lalu di dalam alatnya itu kita bisa tiduran dengan adanya getaran di tubuh kita, mengaktifkan lymphatic drainage kita, gitu. Nah, dengan selain itu ada juga infrared terapinya. Jadi di dalamnya itu ada batu-batu dari alam ya, yang tujuannya adalah untuk meredakan inflamasi di dalam tubuh kita dan juga meningkatkan unit energi. Jadi energi kita tuh yang hilang habis olahraga, nah itu dikembalikan lagi di alat tersebut seperti itu. Nanti jadi kalau misalkan kurang lebih satu sesi kita melakukan Cocoon Wellness, itu kira-kira kita sudah sama seperti kita melakukan pembakaran kalori juga, lalu kita bisa istirahat gitu ya di dalamnya, bisa tiduran. Nah, selain itu juga alat ini bisa diperuntukkan untuk orang yang ingin menurunkan berat badan juga. Gitu. Jadi banyak fungsinya. Itu durasi berapa jam? Kenapa? Kali tidur itu maksudnya berapa lama gitu? 1 jam kah? 2 jam? 30 menit aja. Dalam 30 menit itu sudah bisa kembali? Iya, betul. Jadi dalam 30 menit itu udah kita tubuh kita seperti sudah di recharge gitu. Dengan hanya cukup tiduran aja. Gitu. Ya, itu yang untuk post ini ya, post exercise ya. Nah, itu tujuannya adalah supaya mengurangi inflamasi, mempercepat pembuangan toksin dari tubuh kita, kemudian juga memberikan tambahan energi lagi dari batu-batu alam yang ada di dalam alat tersebut. Gitu. Nah, selain itu, kita juga ada infus yang namanya Fit Booster. Jadi, pasti kan udah banyak nih ya radikal bebas yang di dalam tubuh kita. Nah, tentunya harus dikompensasi dengan antioksidan agar radikal bebas ini kan tidak terlalu tinggi sehingga tidak mempengaruhi ke otot-otot kita ya. Biasanya kan suka ada reaksi DOMS gitu kan. Nah, jadi reaksi-reaksi ini itu bisa dikurangi atau dipercepat durasinya agar kita tidak terlalu merasa nyeri seperti itu. Nah, itu akan langsung bisa hilang sih setelah diinfus. Oh, berarti Gitu. sekarang ini kalau untuk recovery itu udah sangat gampang banget ya, Bu, berarti ya? Iya, betul. Jadi bisa lebih cepat dan orang pun bisa lebih kembali strong, maksudnya energinya bisa kembali lagi gitu. Ini ngobrol Minje karena awam, mungkin Bu ya, maksudnya awam karena baru tahu informasi dari Bu dokter nih. Iya. Biasanya pasti kalau Iya. awam itu ada efek sampingnya enggak? Maksudnya kayak misalkan namanya udah capek terus ditambah energi, maksudnya dikembalikan energinya gitu, maksudnya gimana Bu? Apa ada apa enggak apa gimana? Oh, efek sampingnya nggak ada. Justru nanti tidurnya akan lebih berkualitas. Nah, di dalam alat itu memang ada menunya ya, ada menu khusus untuk recovery. Jadi kayak misalkan untuk tidur, jadi untuk sleep, untuk relax. Nah, itu memang dilakukan itu sekitar 30 menit adalah tujuannya memang hanya untuk tidur aja gitu. Jadi misalkan dia tidur yang di rumahnya itu 1 jam, tapi kalau yang di alat itu 30 menit aja gitu. Tetapi dengan benefit yang tambahan, yaitu tadi dari infrared, kemudian dari aromaterapi Himalayan salt, terus kemudian dari lymphatic
drainage yang dari vibration-nya, dari apa tuh namanya, getaran yang ada di punggung sampai ke paha dan betis gitu ya. Terus kemudian dengan itu tadi batu energi yang meningkatkan energinya lagi, menambahkan energi. Kan pasti kalau kita habis olahraga kan pasti kayak aduh lemes, capek gitu kan. Nah, di alat itu bisa kita lebih enak tuh habis tidur, terus bangun-bangun kita lebih bugar gitu. Nice, keren, keren, keren. Tapi ini untuk berbagai macam olahraga bisa berarti Bu ya? Berbagai macam olahraga bisa, semua bisa. Mm-mm. Oke, Ya. Bu, kalau misalkan nih, Minje mau tahu nih, kira-kira Bu Fani mau spill nggak nih? Berapa sih untuk recovery rata-ratanya gitu? Oke. Kurang lebih itu satu sesi di alat itu 30 menit, 30 sampai 40 menit ya biasanya. Itu sekitar 450.000 gitu. Ya, jadi apa namanya, kita ada promo khusus tapi biasanya kalau untuk awal gitu. Jadi biasanya pasien baru itu kita ada start antara sekitar 300 sampai 450.000 gitu. Tadi Minje tuh dengerin Mesti cobain nih ini. Jadi dari tadi Minje dengerin Bu Fani ngejelasin dengan apa teknologi yang sudah apa lengkap banget secara fasilitas dan modern gitu ya teknologinya gitu. Ya. Minje pikir tadi tuh udah puluhan juta. Oh. Ya enggak, kan cuma 30 menit. 30 menit aja kan. Ternyata masih affordable banget ya cuma di angka 400.000 tuh guys. Jadi udahlah datang lah. Ada promo lah gitu tadi katanya untuk pasien baru. Langsung aja udah klinik ya. Ya, iya benar. Ini kan lagi mau musim ini ya, race ya. Nah itu kita ada promo khusus. Itu ada diskon untuk apa? Runners, untuk atlet gitu. Tuh runners dengerin. Jadi abis race jangan takut kelelahan. Recovery di Kavita besoknya race lagi. Terus recovery besoknya race lagi. Jadi bisa ngejar race ya. Kalau ngobrol kayak gitu gimana tuh Bu? Misalkan nih ada jangan dong. Misalkan ada runners, aduh pengen nih dalam 1 minggu itu padat event, recovery terus besoknya langsung race lagi. Itu aman apa enggak tuh Bu? Ya sebenarnya sih semua tergantung dari kembali lagi ya ke kemampuan dari tiap orang. Karena tiap orang itu kan pasti memiliki fitness level yang berbeda-beda. Tentunya jika misalkan kita baru selesai race, tentunya kita harus ada recovery paling tidak ya 1 minggu gitu ya, untuk mengembalikan lagi kondisi tubuh kita. Nah tetapi ada beberapa orang yang mungkin memang sudah terlatih dan sudah fitness levelnya ya sudah cukup tinggi. Nah itu bisa melakukan lagi, tetapi pasti tentunya dengan berbagai aspek atau berbagai terapi yang harus dilakukan atau sesuatu hal yang harus dilakukan. Karena tentunya kalau kita overtraining itu juga sama aja kita meningkatkan radikal bebas yang cukup besar dalam tubuh kita. Gitu. Dan penanganannya ya tentunya harus dengan pemberian nutrisi tadi. Nutrisi, kemudian istirahat, lalu juga terapi yang tepat gitu ya. Gitu. Ngobrol-ngobrol masalah recovery, tentang nutrisi, tentang teknik atau teknis apa namanya secara medis udah paham banget. Aku mau nanya nih, Dokter Faninya sendiri olahraga atau enggak? Ini saya olahraga dong. Saya mau full maraton nih di Maybank Bali. Wah.
akhir minggu ini. Nice. Doain ya. Jadi kita doain ya guys, semoga Bu Fani diberi kesehatan terus dan lancar segala rencananya ya. Amin. Saya maunya finish strong aja kok, nggak PB, nggak apa-apa. Nah, berarti kalau olahraga secara rutin Bu Fani itu tetap maksudnya di dunia lari ya, berarti maksudnya fokusnya atau memang ngelakuin berbagai macam olahraga juga apa gimana? Kalau saya sih melakukan kombinasi ya, karena di usia saya yang sekarang itu saya memang membutuhkan olahraga yang dengan beberapa tipe. Yaitu yang pertama pasti kan kardio ya, untuk kardiovaskular itu tentu dengan jogging atau dengan berlari. Lalu kemudian untuk flexibility dan mobility itu biasanya saya lakukan yoga. Lalu juga saya lakukan olahraga strength training juga. Lakukan olahraga strength training ya tentunya pasti untuk mensupport performance dari running saya juga gitu ya. Jadi ya 3 hal ini sih yang saya sering lakukan setiap minggunya bergantian gitu. Oke. Nah, kalau jenjang aktivitas olahraga Bu Dokter Fani secara mungkin pakaian atau aksesoris, menurut Ibu yang nyaman di Ibu tuh yang kayak gimana, Bu? Kalau menurut saya sih harusnya emang yang nyaman, yang dry fit, terus kemudian juga yang tidak terlalu ketat sekali gitu ya, dan bahannya juga bisa menyerap keringat dengan lebih cepat. Nah, kalau saya tuh kan udah pakai Trije juga. Padahal ini aku pancingan mau pertanyaan selanjutnya nih. Udah pernah gitu? uji atau belum? Udah dijawab belum? Gimana nih menurut Bu Fani? saya selalu terdepan ya. Udah duluan. paling the best lah. Kalau Bu Fani gimana nih setelah, maksudnya kan tadi udah sebut ya pakai 3J gitu. Apa yang merasa dari 3J itu apa, Bu? Nah, saya tuh senang banget memang. Jujur saya senang pakai 3J karena bahannya itu lembut. Terus kemudian saya selalu kalau menggunakannya itu nggak pernah sama sekali ada blister. Terus kemudian keringetnya itu juga cepat sekali hilangnya. Maksudnya keringnya tuh lebih cepat gitu ya. Walaupun kan pasti ya kita outdoor, kemudian juga olahraga kardio tentunya pasti bakar menghasilkan keringat yang cukup banyak gitu ya. Nah itu pasti ya basah gitu. Tapi cukup cepat gitu loh untuk menjadi untuk terserap sempurna gitu ya. Dan warnanya juga unik-unik, desainnya juga agak out of the box ya kalau saya bilang. Gitu. Jadi saya senang sama desainnya. Dan bukan karena gimana ya, tapi walaupun termasuk produk lokal yang menurut saya bisa dibanggakan gitu loh untuk kita gunakan gitu oleh para pencinta olahraga gitu. Oke, sip tuh guys. Di review sama Bu Dokter ya, ini no gimmick nih. Ya. Nggak ada gimmick. Jujur. Ini benar-benar jujur. Ini aja saya sekarang lagi pakai nih, 3J. Gimana ya? Bu Fani nih udah... Yo ya, tanya ya. Tadi apa mau full maraton ya? Full maraton mapping. Nanti Minje kirimin 1 kali ya? Gitu dong. Tunggu nih. Enggak. Boleh. Nanti transaksinya kita atur di belakang setelah telepon ya, Bu. Seru banget. Siap. Sama Bu Fani seru banget gitu. Maksudnya enggak, ya berarti memang kalau boleh nanti kita bikin acara khusus kali ya, Bu ya. Tanya jawab. Ya, boleh. Boleh. Nanti kita agendakan untuk acara khusus. Nah, kita bikin workshop mungkin atau apa. Tuh guys, di note guys. Siapa tahu jadi beneran ya.
Bu, ini nggak berasa ternyata kita udah ngobrol hampir 25 menitan nih. Oh, ya, ya, ya. Oke, Pertanyaan oke. terakhir nih Bu, di Ya. warga episode ini. Pesan-pesan dong Bu untuk para pelaku olahraga ya, atau ya apa namanya, orang yang melakukan olahraga, yang suka berolahraga gitu. Olahraga yang aman tuh secara fisik ya, masih pelaku gitu ya. Gimana sih Bu? Jadi sebenarnya sih semua kegiatan kita basicnya itu adalah dari gerakan olahraga. Dan sebaiknya memang kita perlu untuk memperhatikan ya unsur-unsur yang penting di dalam tubuh kita. Jika kita merasakan ada something yang tidak pas, itu memang sebaiknya kita tidak memaksakan diri gitu. Karena olahraga ini kan tentunya untuk membuat kita sehat ya, bukan membuat kita sakit gitu ya. Nah, jadi akan lebih bijaksana jika kita olahraga juga dengan ilmu pengetahuan ya, dengan apa? Dengan apa ya namanya? Dengan cara yang bijaksana juga gitu. Jadi tidak semata-mata ingin mengejar sesuatu, goals atau apa, tapi kita akhirnya merugikan diri kita sendiri gitu. Jadi kembali lagi ya tubuh kita adalah tempat di mana kita menempati tubuh itu kapanpun gitu ya. Jadi dijaga dan diperlakukanlah dengan baik gitu. Itu aja sih. Keren banget. Tolong di note. Nanti ini aku potong jadi potongan teasernya ya Bu. Oh iya ya. Boleh, boleh, boleh. Oke, guys, banyak banget tuh ilmu yang bisa di note dari obrolan kita grebek Dokter Fani pagi-pagi ini, padahal jadwalnya sibuk banget, guys. Sumpah. Ya, oleh karena itu mau bilang thank you banget Bu Dokter udah mau Sama-sama, Minje. mau digerebek sama Minje, mungkin nanti lagi ya. Ya. Minje mesti online aja, offline aja mungkin podcast di sini, Minje. Undang dong langsung. Oke, Bu, saya Iya. pasti Iya, bisa diagendakan nih. boleh. Disuka Vita. Iya. Disuka kita langsung. Kita podcast aja langsung kali ya di sini ya nanti ya. Siap, bisa diatur. Pasti nanti Sip. bikin. Oke. Ya, thank you juga ya. Terima kasih ya udah udah dihubungi. Siap. Kita doakan guys, semoga untuk Sukavita ya lancar terus secara klinik dan secara bisnis gitu ya. Untuk dokter buat Bu dokternya semoga dikasih kesehatan dan kelancaran di segala rencana dan ya amin. 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 Ya, sukses juga untuk 3J menjadi brand lokal jersey di Indonesia. Siap, amin. Oke. Thank you. Oke, thank you so much. Round.